Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Zuma Herbal. Nah, kali ini teman-teman saya akan menjawab, ini adalah pertanyaan dari seseorang yang beliau itu terkena habis operasi pengangkatan kantong empedu. Nah, di sini beliau bertanya, apa yang harus saya lakukan, Bu? Gitu ya. Nah, untuk herbalnya ya, saya jelaskan dulu ya, teman-teman ya. Kalau habis operasi itu biasanya kan ada luka. Apalagi ini orang diabetes ya. Jadi beliau itu memang ada diabetes, ada masalah dengan ginjal, kemudian lama-lama terkena batu empedu. Batu empedunya ini karena sudah parah, mau nggak mau beliau itu harus mengikuti saran medis, yaitu operasi pengangkatan batu empedu. Nah, setelahnya ini beliau chatting ke saya, konsultasi dan menanyakan bagaimana solusinya untuk menu makannya sehari-hari. Beliau masuk ke diet mentoring saya secara privat, karena ini nggak saya campur dengan di grup WA ya, karena kasus beliau ini sangat khusus. Nah, ini untuk herbalnya dulu ya. Ini untuk anti infeksi supaya cepat sembuh bekas operasinya itu, supaya tidak terkena infeksi. Nah, ini Anda bisa merebus ini kunyit, ini kunir putih ya teman-teman, temu putih ya, ada yang bilang temu putih, ada yang bilang kunyit putih. Nah, untuk jelasnya bahasa latinnya itu yang benar adalah Curcuma sedoaria. Dia itu anti kanker, juga cepat menyembuhkan infeksi. Dan ini juga ada kunyit, dibarengin juga dikasih kunyit untuk antibakteri, untuk antiseptik, antibiotik. Kemudian ini juga ada sirih. Nah, sirih ini juga untuk mempercepat penyembuhan ya. Dan kalau Anda punya, ini adalah daun dewa, bukan mahkota dewa ya, beda ya. Mahkota dewa itu saya nggak pernah menyarankan itu, karena mahkota dewa itu ada beracun sedikit, jadi saya nggak pernah menyarankan yang kayak gitu. Nah, ini yang saya sarankan semua ini yang aman-aman saja. Ini umbi dewa, ini bahkan bisa dilalap untuk maem nasi. Sebagian orang itu bisa makan seperti itu. Ini untuk kanker, untuk penyembuhan luka, untuk anti infeksi, untuk pembengkakan. Nah, ini semua bisa dicampur, kemudian direbus dengan air 4 gelas dan diminum sehari 3 kali, setengah jam sebelum makan. Ini juga untuk mempercepat penyembuhan habis operasi, untuk menghilangkan pembengkakan, infeksi, luka dalam, terjadinya infeksi, supaya tidak terjadi infeksi gitu ya. Oke, sudah jelas teman-teman ya, mau dicatat. Jadi itu temu putih, Curcuma sedoaria, itu ada 3 jari, kunyit dapur biasa 2 jari atau 3 jari, sirih yang buat nginang itu loh, nenek-nenek kita dulu suka nginang ya, bahasa Jawanya, itu kira-kira 3 lembar ya. Kemudian kalau punya umbi dewa ya segini 4 lembar, tapi yang gede ya, ini pucuknya tadi saya ambil karena masih kecil memang pohon saya. Lebih baik itu yang tua, yang sudah sebesar 8 sentian gitu, jadi itu khasiatnya itu lebih lengkap. Nah, itu nanti direbus jadi satu, lalu diminum dengan air 4 gelas ya. Kemudian kan masih ada rasa tuh, jangan langsung dibuang, buat besok dipakai lagi. Jadi ini obat untuk habis operasi. Misalnya kalian operasi pengangkatan rahim, bisa juga minum ini, atau prostat bisa juga ya. Ini untuk anti infeksi setelah operasi. Oke teman-teman, langsung aja ya. Sekarang menunya, menu makan sehari-hari bagi Anda yang sudah diangkat kantong empedunya itu, gak usah sedih, gak usah terpuruk ya.
karena Anda masih bisa kok hidup normal seperti orang-orang biasa, asalkan kita mengatur menu makan yang baik sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nah, sebelumnya bagi Anda yang baru datang, silahkan subscribe, like, and comment, dan ajak teman-teman Anda yang sedang sakit ingin penyembuhan secara alami, ajak nonton video saya ini ya. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Oke teman-teman, ini saya bacakan dulu ya chattingan dari pasien saya ini, biar kita tahu apa saja problemnya beliau. Nah, ini saya bacakan ya teman-teman. Selamat malam Bunda, semoga Bunda semakin sehat. Bunda mau curhat sedikit. Tanggal 21 bulan 6 tahun 2021, saya habis operasi batu empedu dan diangkat kantong dan batunya. Sebenarnya saya tidak mau operasi, tapi karena sering sekali nyeri di bawah perut, akhirnya dokter sarankan untuk operasi. Karena kalau orang diabetes, kalau ada batu empedu resikonya akan semakin parah, dan akhirnya saya operasi Bun. Sekarang ini lagi pemulihan. Bunda, saya mau ikut diet mentoring dengan kasus diabetes tanpa kantong empedu. Apakah bisa Bunda? Mohon sarannya. Bunda, saat ini saya sudah tidak memiliki kantong empedu dan harus mengurangi makan lemak. Menu apa yang aman bagi saya dan diabetes saya Bunda? Mohon pencerahannya. Baik, saya pelajari dulu gula darah terakhir berapa ya Bu. Nah, itu ya teman-teman. Di sini saya sudah memberikan jamunya ya. Kalau Anda nggak bisa bikin sendiri, Anda bisa pesen langsung ke saya. Dan ini menu-menu yang harus Anda perhatikan, yaitu dalam sehari itu Anda hanya boleh mengkonsumsi lemak kira-kira 60 gram. Jadi 30% dari asupan harian Anda. Misalnya kalorinya 1800 per hari, maka lemak yang bisa dikonsumsi adalah 60 gram saja. Kemudian bila Anda beli makanan-makanan kemasan, itu harus dilihat di situ. Maksimal itu 3 gram per saji ya lemaknya, itu jangan lebih dari itu. Karena kalau Anda melanggar, maka akan terjadilah nyeri dan kembung di perut, dan itu sangat tidak nyaman. Kemudian untuk makan, yaitu porsinya itu sedikit-sedikit aja tapi sering. Jadi nggak perlu lapar, maksudnya boleh makan kenyang tapi sedikit-sedikit sering gitu ya. Dan yang boleh dalam minggu-minggu pertama ini adalah yang halus-halus, yang lembut-lembut. Misalnya sup, bubur, kemudian jus ya. Jus juga yang maksudnya yang lembut gitu ya. Jangan yang banyak seratnya ya. Buah-buahan belum boleh dulu sih sebenarnya ya. Yang paling aman adalah ya bubur sama sup aja ya. Misalnya wortel di blender, nah itu boleh. Itu untuk minggu pertama ya. Nanti setelah bisa beradaptasi, maka minggu-minggu kedua itu mulai boleh masukkan makanan yang padat. Misalnya oatmeal, dibikin sarapan pagi itu boleh. Kalau untuk minggu pertama itu tajin ya, yang paling halus itu tajin ya. Tahu kan tajin? Jadi beras yang direbus, diambil sarinya. Nah, itu untuk minggu-minggu pertama ya. Kemudian minggu-minggu selanjutnya mulai boleh makan bubur saring misalnya boleh. Sayuran dan buah. Sayuran ya, yang tidak banyak menimbulkan gas ya, seperti brokoli, kol, nangka itu jangan dulu ya. Jadi sayuran yang aman aja, yang sekiranya tidak menimbulkan gas. Karena setiap tubuh itu beda ya. Misalnya kayak saya tuh makan brokoli nggak apa-apa,
Tapi ada juga orang lain makan brokoli itu dia akan kembung. Nah, harus dicoba dulu gitu ya. Sedikit-sedikit dicoba dulu bagaimana reaksi dari perut kita gitu. Kacang-kacangan hari minggu ketiga itu sudah boleh di kacang buncis, tapi hati-hati kira-kira menimbulkan kembung apa tidak, dicoba dulu ya. Dan yang paling penting, makanan kita itu tidak boleh digoreng ya. Bagi Anda yang sudah nggak mempunyai kantong empedu, itu jangan makan lemak-lemak. Lemaknya yang tadi itu terbatas, kira-kira tuh 50 gram saja ya, tidak lebih dari 60 gram. Jadi sebaiknya direbus, misalnya tahu dikukus, telur dikukus gitu ya. Karena apa? Karena supaya tubuh itu tidak susah-susah dalam mencerna lemak dari minyak goreng. Kalau kita makan gorengan, maka tubuhnya akan bekerja keras untuk mencerna minyak tersebut. Karena apa? Karena sudah organ tubuhnya itu sudah kehilangan fungsi maksimal dalam mencerna lemak, dalam menghancurkan lemak itu sudah gak punya gitu loh, karena sudah diangkat kantong empedunya. Jadi sebenarnya empedu itu memang sangat berguna untuk membantu menghancurkan kolesterol, menghancurkan lemak, mencerna lemak. Tapi kalau sudah diangkat, jadi fungsi maksimalnya itu sudah nggak ada. Jadi kita aja makannya tuh harus dijaga ya. Oke, sekarang contohnya ya, saya kasih contoh sarapan. Sarapan pagi kita minggu pertama ya. Minggu pertama mungkin sudah lewat ya Mbak ya, karena Anda kan sudah dirawat di rumah sakit ya. Mungkin Anda masuk ke diet mentoring saya ini sudah mulai beradaptasi ya. Baiklah, ini adalah untuk minggu kedua ya. Jadi minggu kedua Anda pagi-pagi bisa makan bubur oatmeal. Susunya nggak usah dulu ya, karena susu itu kan berlemak. Nah, kalau mau cari susu yang aman tuh boleh susu kedelai. Jadi yang rendah lemak ya. Jadi di sini maaf, ini bukan keto ya. Hari ini saya tidak membicarakan keto, tapi saya akan membicarakan khusus menu makan untuk orang yang sudah tidak punya kantong empedu. Jadi makanan-makanan yang aman ya. Hampir nanti ini saya arahkan masuk ke metode food combining ya. Jadi tubuh itu tidak capek-capek dalam mencerna makanan. Jadi pagi hari Anda bisa bikin bubur oatmeal yang encer saja ya. Kalau nggak pakai susu juga nggak apa-apa. Mau pakai gula diet karena ada diabetes ya Mbak ya, diabetes. Gulanya tetap pakai gula stevia ya, gula diet gitu. Nah itu pagi. Seininya aja ya, jangan terlalu kenyang-kenyang ya. Kemudian nanti jam 10 masih lapar boleh konsumsi agar Nutrijel, nggak pakai santan ya, nggak pakai santan. Kemudian nanti jam 12, nah ini makan siangnya saya anjurkan tetap bubur ya. Nasinya itu dibikin bubur, karena Anda masih ada diabetes juga, jadi buburnya ya nggak usah banyak-banyak. Kira-kira itu 4 sendok 5 sendok ya, kita bikin bubur. Kalau bisa buburnya dari beras sirabetik karena itu rendah karbo. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa lah, pakai beras merah sementara masih sakit ya, biar pemulihannya segera sehat dulu badannya, nanti baru kita mulai kembali ke rendah karbo. Sekarang yang kita bahas ini adalah yang lebih penting, yaitu untuk pemulihan dari habis operasi pengangkatan kantong empedu. Jadi Anda bisa makan bubur beras merah yang lembut ya. Caranya itu beras merah itu direndam dulu semalaman, baru paginya itu dicampur nasi putih juga nggak apa-apa supaya lembut ya, karena beras merah itu kan keras tuh. Jadi supaya ususnya nggak capek. Nah bubur itu nanti kemudian dipadukan dengan sayur sup. Sayur supnya kalau mau pakai ayam boleh, tapi tanpa kulit ya. Jadi pakai dada ayam kira-kira sedikit aja 50 gram.
direbus, kemudian dimasukin wortel, kemudian jamur boleh ya, pokoknya sayuran yang tidak menimbulkan gas. Ya dicoba-coba aja, cari-cari sendiri karena tiap tubuh itu beda ya teman-teman ya. Nah itu bumbunya juga jangan terlalu banyak-banyak, jangan makan cabai dulu, skip dulu ya. Nah kemudian boleh makan tahunya dikukus atau tempe dikukus boleh. Nah itu makan siang ya, bubur sama ayam. Oh iya maaf, kalau sudah pakai protein hewani, tahu tempenya di skip dulu ya buat nanti sore. Lah nanti sore baru makan seperti itu tapi nggak pakai hewani tapi pakai tahu tempe gitu. Dan jangan pernah digoreng dulu ya. Itu. Kemudian untuk camilannya Anda bisa bikin agar atau nutrijel atau labu kuning boleh ya, dikukus, nggak usah pakai santan, nggak usah pakai digoreng dulu ya. Nah itu contohnya menu makan food combining untuk orang yang diabetes dan habis operasi pengangkatan kantong empedu. Nah oke teman-teman, kayaknya cukup sekian aja ya. Semoga bermanfaat bagi Anda semuanya, dan insya Allah besok saya juga akan membahas yang kemarin tertunda ya. Untuk kanker paru-paru saya belum siap karena bahannya itu belum ada, tapi ini sudah datang, sudah ada nih temu putih kurkuma sedoarianya sudah ada, jadi insya Allah besok saya bisa membahas kanker paru-paru. Oke teman-teman, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya dan sampai jumpa.